Selamat pagi Bapak Fasilitator, Bapak Joko Agus Pambudi, serta pengajar praktik Bapak Ahmad Sadikin Daulae, dan salam sejahtera bagi kita semua. Buat teman-teman, rekan-rekan, calon guru penggerak angkatan keempat, tetap semangat. Saya akan memaparkan jurnal refleksi minggu ke-1 atau minggu pertama. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nova Ulina Sembiring, unit kerja SMP Negeri 4 Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, saya akan memaparkan jurnal refleksi saya. Nah, yang pertama yaitu pada hari Senin 11 Oktober Lokakarya 0. Nah, ini adalah pertemuan pertama bagi kami calon guru penggerak. Sebelumnya kami menerima hasil kelulusan lalu mengupload fakta integritas. Jadi di dalam kegiatan pembukaan pendidikan calon guru penggerak ini sudah disahkan. Setelah disahkan, kami dibagi menjadi beberapa kelas, dan di dalam setiap kelas pun kami dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, di dalam kelas tersebut kami membuat kegiatan, yaitu yang pertama kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini menjadi modal awal kami agar kami saling menghargai satu dengan yang lain agar kelas dapat kondusif serta bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, seperti yang difoto, ya, kami mempresentasikan diri dalam sebuah gambar. Nah, saya menggambarkan diri saya seperti tangan yang berotot, yang artinya dukungan adalah kekuatan saya untuk bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, di mana memang saya sangat membutuhkan dukungan dari, di mana itu dukungannya itu datang dari keluarga, rekan sejabat atau teman-teman guru saya, serta pemimpin dan kepala sekolah. Lalu dan yang terpenting yaitu dukungan anak didik juga yang sangat-sangat saya dan sangat-sangat penting, yaitu saya didukung dengan doa. Lalu kami membuat peta pikiran dan harapan, di mana harapan kami hampir sama semua, yaitu bisa lulus dan sampai finish atau final dengan baik. Lalu kekhawatiran. Nah, kekhawatiran kami di sini yang kami paparkan ternyata hampir semua sama, di mana waktu yang begitu panjang sehingga seperti dikejar deadline untuk mengisi LMS. Tetapi di dalam kekhawatiran kami itu Bapak Ibu fasilitator memberikan kami semangat bahwasannya segala kekhawatiran itu bisa kami jadikan peluang untuk kedepannya dalam menjalankan pendidikan calon guru penggerak, serta komitmen bersama bahwasannya kami, khususnya saya, di mana saya harus memang membuat komitmen agar nantinya kalau ketika saya bosan atau ketika saya lupa, ketika saya jenuh, saya mengingat komitmen yang telah saya buat dan mengembalikan semangat agar
pendidikan calon guru penggerak ini bisa saya selesaikan dengan baik. Lalu di hari Selasanya 12 Oktober pembukaan calon guru penggerak oleh Bapak Menteri dan dilanjutkan dengan pengenalan LMS. Nah, saya di sini mendengarkan setiap arahan bagaimana cara mengerjakan LMS ya, dan itu sangat membantu saya agar saya bisa mengikuti setiap kegiatan dengan baik. Di hari Kamis 14 Oktober ini adalah pembukaan dan pretest paket modul 1. Nah, saya mengikuti Zoom pembukaan tersebut dan mendengarkan setiap arahan. Dan pada saat kami ditugaskan untuk membuka pretest, saya mencoba menjawab dan membaca setiap pertanyaan. Saya membacanya berulang-ulang kali, tapi memang saya belum begitu memahami tujuan dari pretest tersebut gitu. Jadi saya menjawabnya sebisa atau semampu saya, serta saya menjawabnya juga secara logika tanpa mencari referensi atau searching dari Google. Saya ingin inilah pemahaman saya pertama di pretest agar saya bisa nanti memperbaikinya saat pembelajaran berkelanjutan. Dan saya bisa nanti menjawab post testnya dengan baik. Nah, saya juga membuat gambarnya. Lalu di hari Jumat ya mulailah mengerjakan LMS mulai dari diri. Nah, saya memulai membaca modul 1 dan sebenarnya saya juga masih rada bingung. Nah, apa yang akan saya kerjakan? Tetapi Bapak fasilitator dan juga Ibu fasilitator mengkomunikasikan dengan kami membuat Jimit, lalu memberikan arahan kepada kami untuk mengikuti setiap proses tagihan LMS. Dan kami pun dan saya khususnya sedikit demi sedikit saya mulai paham dan mengerti. Lalu di hari Senin eksplorasi konsep mandiri. Nah, ada 12 pertanyaan di dalam ya. Saya menjawabnya berurut ya. Dan akhirnya di kolom 11 saya menemukan tagihan yaitu mengirimkan tanggapan refleksi kritis dalam bentuk rekaman audio dan video pendek. Nah, di sini saya mendapatkan pembelajaran yang begitu banyak ya. Mau tidak mau saya harus belajar. Awalnya saya ingin membuat video. Nah, berulang kali saya ulang videonya, tetapi ya mungkin karena kurangnya kepercayaan diri saya, jadi saya seperti ragu-ragu mengirimkan video tersebut. Lalu saya memutuskan, akhirnya saya mengirimkan melalui pesan suara. Tetapi di sini memang saya memikirkannya untuk kedepannya saya harus bisa percaya diri untuk mengirimkan tagihan-tagihan melalui video. Lalu di hari Selasa eksplorasi konsep forum diskusi. Nah, di sini kami belajar via Zoom dengan pemaparan oleh
instruktur, dan setiap penjelasan yang diberikan oleh instruktur tersebut membuat kami semakin membuka wawasan kami, bahwasannya memang guru penggerak ini sangatlah luar biasa untuk menjadikan kami agen perubahan transformasi pendidikan. Jadi kami lebih mengerti pembelajaran konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di hari Rabu itu tidak ada pengerjaan LMS karena hari libur Maulid Nabi. Di hari Kamis tanggal 21 Oktober eksplorasi konsep forum diskusi. Nah, di sini kami ditugaskan membuat Padlet ya. Fasilitator mengirimkan penugasan seperti pengalaman terkait proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD. Jadi saya menjawab pengalaman saya, yaitu ya, saya sebagai guru harus terus bergerak dan tidak berhenti dalam upaya memelihara kebudayaan dan bergerak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, serta memberikan teladan melalui sikap, tingkah laku, tutur kata, dan memberikan motivasi dan memberikan dorongan kepada anak didik saya. Serta saya membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat belajar sambil bermain seperti games ya, yang mereka sukai, tapi dalam tetap konteks pembelajaran. Nah, lalu mewujudkan pewujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu di mana anak didik saya ajak itu saling menghargai budaya, karena di daerah saya itu ada beberapa suku yang berbeda serta budaya yang berbeda dan yang beragam, serta saya menyatakan itu sangat penting untuk dilestarikan. Selain itu juga ke sosialnya, yaitu menolong, saling tolong menolong, itu kebudayaan kita, yaitu di mana kalau di sekolah kami itu menjenguk teman yang sakit atau yang kemalangan, serta saling gotong royong dan menghargai. Dan mengapa pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena alam sangatlah mempengaruhi setiap kepribadian anak ya. Dan guru perlu tahu bagaimana cara untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diterima dengan baik pada masa ini, serta kodrat zaman mempunyai tantangannya masing-masing. Contohnya seperti zaman sekarang ini ya, zamannya teknologi. Mau tidak mau kita sebagai guru harus bergerak dan berkembang, karena anak itu sudah lebih tahu atau sudah lebih menguasai teknologi. Jadi kita guru menuntun mereka untuk ada di jalan yang benar atau agar berdampak positif dan mereka menggunakan teknologi tersebut tidak berdampak negatif. Lalu hari berikutnya yaitu Jumat 22 Oktober yaitu ruang kolaborasi pengajaran. Nah, di sini Bapak fasilitator memberikan pemaparan yang sangat membuka wawasan saya, bahwasannya visi guru penggerak itu
mewujudkan capaian Merdeka Belajar mengacu kepada 6 profil pelajar Pancasila, di mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Nah, semuanya itu ya, kerangka filosofis Merdeka Belajar itu mempunyai tujuan utama. Muaranya itu adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu di dalam ruang Zoom tersebut kami dibagi kelas menjadi 2 kelas dan kami diberi penugasan secara langsung berkolaborasi di dalam kelas untuk menyelesaikan penugasan. Ada 3 tugas. Lalu kami membuatnya di Google Doc dan nanti kami akan membuatnya di PowerPoint. Dan hari Senin akan dipresentasikan. Di hari Sabtunya kami bertemu dengan teman-teman kelas, berkolaborasi bersama menyelesaikan penugasan, dan sangat bermanfaat bagi saya karena sangat membuka wawasan saya serta indahnya berbagi dengan teman-teman atau rekan-rekan sejawat. Inilah sedikit pemaparan saya tentang refleksi jurnal refleksi minggu pertama. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak tanpa digerakkan, siap menggerakkan komunitas. Terima kasih.